Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Syahriza dengan NIM O1A1 20094 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS dari biokimia farmasi. Soal pertama itu jelaskan istilah dari A. Glikolisis, B. Glikogenolisis, C. Glikogenesis, D. Metabolisme, E. Katabolisme, dan F. Anabolisme. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis itu berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Yang kedua, glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogenosis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipogliksemia. Selanjutnya, glikogenesis. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat. Misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi dari akhir silus kori. Yang keempat, metabolisme. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Metabolisme sendiri bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Selanjutnya, katabolisme, yaitu reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik, seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Yang terakhir, anabolisme. Anabolisme yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun atau sintesis senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Baik, soal kedua yaitu buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis itu terjadi di sitosol. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya, bisa kita perhatikan bersama pada gambar di samping. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transfer elektron. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini tuh berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA atau asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, suatu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2, dan NADH. Bisa kita lihat bersama untuk lebih jelasnya pada gambar di samping. Kemudian siklus Krebs. Siklus Krebs ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya, bisa kita lihat bersama pada slide di samping bagaimana siklus Krebs yang menghasilkan ATP, NADH, dan FADH, serta CO2 tadi. Kemudian transfer elektron. Transfer elektron ini berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transfer elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya.
Transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu hanya 2 ATP. Itu disebabkan karena kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Selanjutnya, respirasi anaerob. Respirasi anaerob sendiri adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tempat terjadinya respirasi anaerob berada di sitoplasma. Pada prosesnya, respirasi anaerob terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Fermentasi alkohol menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Sedangkan fermentasi asam laktat menghasilkan 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat siklusnya pada gambar di samping. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Jadi pada berbagai kondisi, hormon insulin dan glukagon secara normal merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk merubah jalur metabolik dari anabolisme neto menjadi katabolisme neto, bolak-balik, dan penghematan glukosa, yang masing-masing bergantung pada apakah tubuh berada dalam keadaan kenyang atau puasa. Kedua hormon ini memegang peran penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Bahkan keseimbangan kadar gula darah sangat dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Soal selanjutnya, tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Jadi, karbohidrat memiliki kandungan energi yang lebih sedikit dibandingkan lemak. Hal ini disebabkan perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat, yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Lemak butuh lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat. Kenapa? Karena bentuk, struktur, dan unsur penyusunnya. Umumnya pada karbohidrat itu sudah ada 1 atom oksigen dan 1 atom hidrogen untuk setiap atom karbon. Sehingga saat proses dioksidasi, setiap atom karbon hanya membutuhkan 1 oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan 1 oksigen lagi. Namun berbeda dengan lemak, hampir setiap atom karbon hanya memiliki 1 atom hidrogen saja, sehingga dalam oksidasi molekul lemak membutuhkan 2 oksigen untuk setiap atom karbon, dan atom hidrogen masih membutuhkan 1 oksigen lagi. Kemudian soal terakhir itu penyakit yang terkait dengan metabolisme karbohidrat. Contohnya seperti diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes mellitus ini merupakan kelainan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Hiperglikemia disebabkan oleh glukosa dalam darah tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik akibat defisiensi insulin maupun resistensi insulin. Disregulasi insulin menyebabkan abnormalitas dalam pengendalian jalur-jalur reaksi di dalam proses metabolisme karbohidrat. Penderita diabetes mellitus sendiri mempunyai resiko untuk menderita berbagai komplikasi yang spesifik akibat perjalanan penyakit ini, antara lain retinopati, gagal ginjal, neuropati, aterosklerosis, gangren, dan penyakit arteri koronaria. Adapun upaya pencegahannya yaitu dengan terapi jasmani, yaitu dengan senam kaki diabetik, di mana akan memperkuat otot-otot kaki dan membantu sirkulasi darah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.